Shalom, damai di hati, saudara-saudara jemaat Tuhan. Jumpa lagi bersama channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Saat ini kita akan menjabarkan teologi pembangunan jemaat di Minggu Advent yang kedua, yakni tanggal 8 hingga tanggal 14 Desember 2024. Dengan bahan bacaan dari Alkitab, yaitu dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 hingga yang ke-10. Dan tema mingguan kita yaitu tunas Isai akan datang. Namun saudara-saudaraku, sebelum kita menjabarkan teologi pembangunan jemaat di saat ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, di saat ini ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena cinta kasih Tuhan selalu masih kami rasakan sampai dengan di saat ini ya Bapa. Bapa surgawi, di saat ini hamba-Mu akan membaca dan merenungkan akan sebagian isi kitab firman-Mu. Begitu ya Bapa di surga, mari Engkau berkati kami semua. Agar apa yang kami baca, apa yang kami renungkan sebentar, itu boleh tertanam di lubuk hati kami masing-masing. Dan itu boleh kami praktekkan tengah-tengah kehidupan kami hari lepas hari. Lebih lagi ya Bapa di surga, kami boleh memahami apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan. Di saat ini ya Bapa, kami akan membaca firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, di saat ini sebelum kita menjabarkan teologi pembangunan jemaat, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yesaya 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya, seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang akan menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya.
Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa dan akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikian bacaan kita di saat ini. Dan saat ini kita akan menjabarkan teologi pembangunan jemaat di minggu Advent yang kedua dengan tema mingguan Tunas Isai akan datang. Alasan pemilihan tema. Masa Advent adalah masa penantian Yesus Kristus yang sudah, sedang, dan akan datang kembali sebagai hakim yang adil. Yesus Kristus lahir, menderita, dan telah mati demi menanggung dosa-dosa umat manusia. Ia bangkit dan naik ke sorga untuk menjamin kepastian hidup serta masa depan umat milik kepunyaannya. Ia datang ke dalam dunia ini mengajar, menyembuhkan yang sakit, lumpuh, bisu, pendarahan, mengusir roh jahat, dan membangkitkan orang mati. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Di tengah berbagai kemelut hidup yang menyayat hati, menantang dan mengancam keutuhan persekutuan umat dalam kasih seorang terhadap yang lain, warga gereja dituntut agar memiliki pengenalan yang sungguh akan Tuhan Allah, sumber hikmat dan pengertian, nasihat dan keperkasaan. Kita terpanggil untuk menantikan kedatangannya yang memberikan harapan baru dan mewujud nyatakan cinta kasih Yesus Kristus dengan saling mengasihi, peduli, dan senantiasa mau berbagi. Tetap percaya bahwa Tuhan Allah setia dan adil, berkuasa menghadirkan kehidupan dan keselamatan. Perenungan firman Tuhan di minggu Advent kedua ini mengangkat tema, yaitu Tunas Isai akan datang. Pembahasan tematis, pembahasan teks Alkitab. Kitab Yesaya mengangkat tema penghakiman dan pemulihan yang terjalin secara mendalam. Nabi menubuatkan malapetaka yang akan menimpa Israel karena ketidaktaatan, penyembahan berhala, dan ketidakadilan sosial yang terjadi di antara mereka. Dia memperingatkan bahwa penghakiman Tuhan Allah akan datang dalam bentuk invasi dan pengasingan di tangan bangsa asing. Namun Nabi Yesaya juga berbicara pada akhirnya tentang harapan dan pemulihan Israel. Seluruh kitab ini dapat dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, yaitu Proto Yesaya atau Yesaya pertama pasal 1 hingga yang ke-39, berasal dari zaman ketika Yehuda, kerajaan selatan, terancam oleh Asyur. Negara tetangga yang sangat kuat. Yesaya menyadari bahwa yang sesungguhnya mengancam kehidupan Yehuda bukanlah kekuatan Asyur, tetapi dosa bangsa Yehuda itu sendiri. Karena bangsa itu tidak taat dan kurang percaya kepada Tuhan Allah, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Nabi Yesaya mendorong rakyat serta para pemimpin untuk hidup menurut kehendaknya dan berlaku adil. Yesaya meramalkan perdamaian dunia dan kedatangan seorang keturunan Daud yang akan menjadi raja yang diidam-idamkan. Yang kedua yaitu Deutero Yesaya atau Yesaya kedua, pasalnya yang ke-40
hingga pasal yang ke-55. Ditujukan kepada orang-orang Yehuda yang hidup dalam pembuangan di Babel. Mereka dalam keadaan hancur, tanpa harapan. Yesaya memberitakan bahwa tak lama lagi Tuhan Allah akan membebaskan umatnya dan membawa mereka pulang ke Yerusalem untuk memulai suatu hidup yang baru. Bagian yang ketiga yaitu Trito Yesaya atau Yesaya ketiga pasal 55 hingga pasal yang ke-66. Sebagian besar ditujukan kepada bangsa yang sudah kembali di Yerusalem. Mereka perlu diyakinkan lagi bahwa Tuhan Allah akan memenuhi janji-janjinya kepada bangsa itu. Perhatian khusus diberikan kepada cara hidup yang benar dan keadilan. Saudara-saudaraku, perikop Yesaya 11 ayat 1 hingga yang ke-10 tergolong dalam proto Yesaya. Dan secara khusus menubuatkan tentang kedatangan seorang raja yang diidam-idamkan dan perdamaian dunia. Sebelumnya Nabi Yesaya menggambarkan penghukuman Tuhan Allah atas umat pilihannya. Seperti pohon yang ditebang dengan kekuatan yang menakutkan, sehingga tidak ada yang tersisa selain pangkal pohon atau tunggul yang masih tinggal tertanam di dalam tanah. Namun pada ayat yang pertama, Nabi Yesaya menubuatkan tentang kesinambungan dan pemulihan hidup umat pilihannya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Suatu tunas yaitu suatu tumbuhan muda yang baru, timbul dari batang kayu yang ditebang. Dan suatu taruk. Taruk adalah kata dalam bahasa Jawa yang berarti tunas atau cabang muda pada tumbuhan. Taruk merujuk pada bagian tumbuhan yang baru tumbuh dan biasanya masih muda dan segar. Nabi Yesaya sebelumnya sudah berbicara tentang seorang anak yang lahir di atas bahunya adalah lambang pemerintahan. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Kata tunas bahasa Ibrani Netzer mungkin merupakan akar kata dari nama Nazaret. Dan Yesus Kristus disebut orang Nazaret, yang bisa berarti orang dari Nazaret atau orang dari tunas yang timbul dari tunggul Isai. Dalam ayat 2 hingga yang ke-5, Nabi Yesaya menubuatkan bahwa sang tunas dalam segala hal memenuhi syarat bagi pekerjaan besar yang dirancangkan untuknya. Bahwa taruk yang lembut ini akan disirami sedemikian rupa dengan embun-embun sorga sehingga menjadi batang yang kuat sebagai tongkat pemerintahan. Roh Tuhan dalam segala karunia dan anugerah tidak saja akan datang, tetapi juga akan berdiam dan tinggal dan bersemayam di atasnya. Ia akan memiliki roh secara tidak terbatas karena kepenuhan Tuhan Allah berdiam dalam dia. Dia akan memiliki roh hikmat dan pengertian, roh nasihat, roh perencanaan dan keperkasaan, serta roh pengenalan. Roh untuk mengenal dan takut akan Tuhan Allah. Ia akan sepenuhnya mengerti pekerjaan yang harus dikerjakannya, sebab tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak. Ia akan menyelenggarakan pemerintahan dan menggunakan kekuasaan yang diserahkan kepadanya
dengan cermat, penuh pertimbangan, dan sangat tepat. Ia akan menghakimi orang lemah dengan keadilan, seperti ia sendiri ingin dihakimi. Tidak menurut penampilan luar, atau menurut penglihatan mata, atau dengan memandang muka, atau menurut apa yang tampak dan terlihat dari luar. Ia tidak akan mendengaran telinga menurut gunjingan dan laporan banyak orang dan cerita-cerita orang lain, seperti yang pada umumnya dilakukan orang. Tetapi ia akan menghakimi dengan penghakiman yang benar. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Mereka ini akan dia hajar dengan perkataannya, seperti dengan tongkat, dengan perkataan mulutnya yang mengatakan kengerian dan kehancuran bagi mereka. Ancaman-ancamannya akan mencengkram mereka. Dengan nafas mulutnya atau dari hembusan dari mulutnya, maksudnya melalui pekerjaan rohnya sesuai dengan firman-Nya. Ia akan melakukannya dengan mudah, seperti ia membuat jatuh tersungkur orang-orang yang datang untuk menangkapnya. Akan ada kedamaian dan ketentraman besar di bawah pemerintahannya, sebab ia akan menjadi Raja Damai. Persatuan dan kerukunan yang dinyatakan dalam janji-janji yang bersifat kiasan, yang dulunya biasa menggigit dan melahap semua yang ada di sekitar mereka, akan diubah tabiatnya secara mengherankan oleh anugerah Tuhan Allah. Sehingga mereka akan hidup di dalam kasih, bahkan terhadap orang-orang yang paling lemah, yang sebelumnya akan mereka jadikan mangsa yang empuk. Serigala tidak akan berbuat sesuatu yang mengancam anak domba. Tidak pula anak domba takut pada serigala. Singa akan berhenti memangsa dengan rakus dan akan makan jerami seperti lembu. Ular tedung dan ular beludak tidak akan berbisa lagi, sehingga orang tua akan membiarkan anak-anak mengulurkan tangan mereka dan bermain-main bersama ular-ular itu. Angkatan ular beludak akan menjadi keturunan orang kudus, dan keluhan lama atau homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi sesamanya, akan berakhir. Seperti lautan penuh dengan air, demikian kedamaian dan ketentraman besar akan dinikmati. Pemulihan Tuhan menjadi tanda kebesaran, kebanggaan, dan pendoban hidup bagi bangsa-bangsa, sehingga ia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Keadaan di atas menggambarkan Tuhan Allah berdaulat, mengumpulkan dan menghimpunkan seluruh umat manusia di dalam kuasa dan kasih setianya. Makna dan implikasi firman. Yang pertama, nubuat Nabi Yesaya ini secara khusus menunjuk kepada diri Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan dan hakim yang adil, membuka ruang serta dimensi spiritualitas yang lebih luas bagi pemerintahannya untuk menguasai kehidupan kita sehingga sepenuhnya dikuasai oleh kasih dan keadilannya. Makna iman kepada Yesus Kristus adalah manifestasi spiritualitas umat percaya ditandai oleh sikap pertobatan, yaitu kesediaan untuk membuang segala bentuk superioritas diri, kesombongan rohani, dan segala hawa nafsu duniawi. Dengan spiritualitas iman yang demikian, kita dimampukan untuk berlaku adil terhadap kehadiran orang lemah dan yang berbeda
dengan kita. Pada masa Advent ini, kita dipanggil untuk makin membuka diri terhadap karya Yesus Kristus, sehingga pemerintahannya semakin menguasai dan mengendalikan secara efektif seluruh kehidupan kita. Melalui karya dan pemerintahan Yesus Kristus, kita dimampukan untuk menghadirkan shalom dalam setiap ruang kehidupan ini. Shalom Yesus Kristus tersebut akan menciptakan tanda-tanda kerajaan Allah yang membebaskan setiap belenggu dan kejahatan di atas muka bumi ini. Yang ketiga, kita dipanggil untuk makin percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan dan hakim yang akan mengadili setiap umat manusia. Selain itu, dengan iman kepadanya, kita juga dipanggil untuk menciptakan kerukunan dengan semua pihak tanpa pernah membedakan latar belakang suku, budaya, agama, dan etnis. Yang keempat, melalui kehidupan kita, orang di sekitar kita, yaitu anggota keluarga, sesama dalam pekerjaan dan pergaulan, anggota jemaat dan masyarakat dapat melihat kehidupan kita sebagai cermin kehidupan Yesus Kristus. Kehadiran Yesus Kristus bukan untuk menciptakan ancaman terhadap yang berbeda dengan dirinya sendiri, melainkan mendamaikan setiap sikap permusuhan dan menghadirkan jembatan rekonsiliasi melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Amin. Saudara-saudara diberkati Tuhan, demikianlah penjabaran teologi pembangunan jemaat di saat ini. Boleh berakhir dengan penuh sukacita iman. Begitu saya berharap semoga kita semua tetap diberkati oleh Tuhan dimanapun kita pergi dan berada. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, di saat ini hamba-Mu boleh melakukan pelayanan ya Bapa dalam menjabarkan teologi pembangunan jemaat di saat ini. Kita Bapa di surga, kita mengucap syukur kepadamu karena itu boleh terjadi, bukan karena kuat hebatnya hamba-Mu ini ya Bapa, tapi kami yakin dan percaya itu karena tuntunan Tuhan kepada hamba-Mu ini. Ya Bapa di surga, kami mohon kepadamu, Engkau selalu memberkati hamba-Mu, agar boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ini permohonan kami ya Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.